Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini, Bapak Denny Indra Yudhistira, SPI MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Fajar, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, program studi ilmu perikanan, nomor induk mahasiswa 2021 01 07 010. Di sini, di kesempatan yang baik kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Pokdakan Karya Minarahayu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, yang berjudul Manajemen Kesehatan Ikan Gurame yang memiliki nama latin Ospronimus gurame. Yang pertama, latar belakang. Adapun praktek kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan akademik yang berorientasi untuk pembelajaran mahasiswa guna mengembangkan serta meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari di dalam kelas kurang lebih sama seperti apa yang saya temui dalam prakteknya, sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktik. Yang kedua, adapun poin yang kedua yaitu tujuan umum. Tujuan dari kegiatan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui teknik manajemen kesehatan ikan gurame pada kolam bioflok serta untuk membandingkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan, serta memperoleh pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan mengenai dunia kerja dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang manajemen kesehatan ikan gurame. Adapun untuk tujuan khusus yaitu untuk mengetahui prosedur kerja pemeriksaan kualitas air pada kolam bioflok yang dilakukan di Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Adapun metode PKL, yang pertama yaitu lokasi kegiatannya. Nah, mitra atau khalayak sasaran dari kegiatan PKL ini adalah kelompok pembudidaya atau Pokdakan Karya Minarahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, di mana pelaksanaan PKL ini dimulai pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024. Kemudian adapun alat yang saya gunakan untuk PKL pada kali ini yaitu ada termometer, kertas lakmus, botol Wincloth 300 ml, pipet volume 25 ml, pipet tetes 1 ml, tabung Erlenmeyer 250 ml, dan sarung tangan. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan untuk mengecek kualitas air di kolam bioflok Pokdakan Karya Minarahayu kali ini adalah air kolam. Air kolam itu sendiri sebagai objeknya ya, sebagai medianya. Yang kedua ada 1 liter aqua steril, larutan mangan MnSO4 440 ml, larutan alkali iodida asida atau KHKI MnSO4, natrium hidrosulfat Na2S2O3, dan larutan amilum. Kemudian tahapan atau prosedur kerja yang saya lakukan adalah yang pertama sterilisasi alat. Sterilisasi alat ini bertujuan untuk nantinya kita mendapatkan nilai atau angka yang sesuai, tidak ada kontaminasi dari apapun, sehingga alat itu perlu disterilisasi terlebih dahulu dengan cara pencucian menggunakan aqua steril dan kemudian dikeringkan. Kemudian hal yang pertama kali saya ukur adalah pengukuran suhu air kolam dengan cara memasukkan alat ukur itu tadi, termometer ya, ke dalam air kolam dengan cara 3 kali pengulangan, kemudian baru saya catat hasilnya. Terus yang ketiga yaitu ada pengukuran pH. Ya. Pengukuran pH atau derajat keasaman, yaitu dengan cara saya pengambilan sampel air kolam itu dimasukkan ke dalam botol. Kemudian setelah dimasukkan dalam botol, saya ukur menggunakan kertas lakmus. Setelah itu saya sesuaikan kertas lakmus yang sudah saya masukkan dalam sampel itu sesuaikan dengan parameter yang ada di kemasan. Setelah kita tahu hasilnya, kita catat.
Terus yang terakhir yaitu pengukuran DO. Pengukuran DO ini yang pertama kali yaitu yang dilaksanakan adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu sendiri dengan memasukkan air kolam itu ke dalam botol Winkler 300 ml itu tadi tanpa adanya aerasi. Setelah itu masukkan 2 ml MnSO4 40% itu tadi dan 2 ml larutan alkali iodida asida atau KWKI. Setelah itu kita homogenkan ya. Setelah dihomogenkan sudah benar-benar terlarut, nantinya kita diamkan terlebih dahulu 1-2 menit sampai terjadi endapan. Nah, setelah adanya endapan itu muncul, kita masukkan larutan H2SO4 1 mili. Setelah dimasukkan larutan itu, kita homogenkan lagi sampai endapan itu hilang, sampai benar-benar terlarut. Setelah wujud warnanya seperti semula tadi, seperti awal tadi ya, nggak ada endapan, sudah hilang endapannya, kita pindahkan cukup 50 mili saja larutan itu, kita masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer ya. Setelah kita masukkan ke tabung Erlenmeyer, kita masukkan larutan amilum sebanyak 1 mili. Nah, setelah kita masukkan larutan amilum 1 mili ini, nanti akan kelihatan perubahan warna pada tabung Erlenmeyer. Setelah masukin itu, setelah ada perubahan, kita titrasi. Tahap terakhir itu kita titrasi dan juga homogen kembali ya. Mentitrasinya itu menggunakan larutan natrium triosulfat ya, dengan cara diteteskan menggunakan pipet itu ya, berapa tetes ya, kita habiskan terus homogenkan sampai benar-benar warna itu menghilang, sampai benar-benar jernih kembali. Setelah itu kita catat volume titrasinya ada berapa ya, ada berapa kali kita habiskan berapa tetes, dan kemudian menghitung. Nah, untuk menghitung nilai DO itu dengan cara volume titrasi tadi itu habis berapa tadi, ada berapa tetes, kemudian kita kalikan 2. Nah, itu nanti akan keluar hasilnya. Yang berikutnya adalah gambaran umum lokasi PKL ya, bahwa saya ulangi kembali bahwa lokasi yang saya gunakan itu ada di Pokdakan Karyamena Rahayu, Desa Taman Sari, Kecamatan Kanopas, Kabupaten Banyumas, di mana Pokdakan ini adalah kelompok budidaya ya, status kelompoknya itu swasta ya, didirikan pada tahun 2012, diketuai oleh Bapak Warsito dengan jumlah anggota yaitu ada 13 orang. Nah, kemudian hasil pengukuran itu kita dapat lihat di tabel pengukuran diambil pada hari 2 dan seterusnya sampai hari ke-25. Di hari pertama kita tidak mengambil pengukuran, karena apa? Di hari pertama itu saya pengenalan lingkungan, pengenalan struktur organisasi, dan pengenalan sistem kerja di situ seperti apa. Kemudian di hari kedua dan seterusnya itu kita mempraktekkan teori yang sudah saya dapatkan di kelas dan prosedur kerja yang berlaku di situ. Jadi kita dapat lihat hasil-hasil di tabel ini ya. Yang biru itu suhu, yang hijau itu angka untuk pH, yang kuning yaitu angka nilai untuk DO. Kita udah ketahui hasilnya ada berapa saja, dapat kita cermati bersama. Dengan nilai rata-rata pada suhu yaitu 29,25 derajat Celcius, pH 7,125, dan nilai DO yaitu di angka 5 mg per liter. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulannya adalah kesesuaian kualitas air sebagai syarat hidup ikan gurame. Ada 3 parameter yang menjadi fokus penelitian saya. Ada 3. Yang pertama suhu air, yang kedua ada pH atau derajat keasaman, yang ketiga ada oksigen terlarut atau DO. Suhu air rata-rata kolam adalah 29,25 derajat Celcius, pH air 7,125, oksigen terlarut 5 mg per liter. Dari hasil pengukuran itu menunjukkan bahwa kesesuaian parameter kualitas air pada kolam adalah sesuai, tidak terdapat pencemaran, dan juga tidak ada kasus kematian ikan. Hal ini menunjukkan manajemen kualitas air yang dilakukan oleh Pokdakan Karyamena Rahayu sudah cukup baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.